menjelaskan tentang dampak tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit terhadap probabilitas. Kita bisa lihat di sini bahwa telah literatur dan perumusan hipotesis hubungan tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit dan probabilitas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi probabilitas dari LPD dalam periode tertentu yaitu tingkat perputaran kas, perputaran piutang yang dimiliki, dan jumlah nasabah kredit LPD tersebut. Hubungan tingkat perputaran kas dan probabilitas. Wiranto menyatakan bahwa perputaran kas adalah perbandingan antara penjualan bersih dengan jumlah rata-rata kas yang menggambarkan tingkat perputaran kas. Makin tinggi perputaran ini makin baik, karena ini berarti makin tinggi efisiensi penggunaan kasnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan pada tahun 2019. Kemudian ada juga hubungan tingkat perputaran piutang dan probabilitas. Menurut Kamsir, perputaran piutang merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung lama penagihan piutang selama satu periode atau beberapa kali. Dana yang ditanam dalam piutang ini dijalankan dalam satu periode. Terjadinya perputaran piutang pada suatu perusahaan dapat menggambarkan berapa banyak piutang muncul sampai akhirnya tertagihnya piutang tersebut, kemudian dapat dikembalikan ke kas perusahaan tersebut. Kemudian hubungan jumlah nasabah kredit dan probabilitas. Nasabah kredit merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan LPD. Secara logika dapat diketahui apabila dalam LPD jumlah nasabahnya meningkat, maka memperoleh keuntungan yang meningkat. Semakin besar nasabah kreditnya, maka kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan akan semakin tinggi. Kemudian ada juga metode rancangan penelitian. Jenis desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu generalisasi atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari dua atau beberapa variabel. Identifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam metode penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah tingkat perputaran kas, perputaran piutang, jumlah nasabah kredit, sedangkan variabel dependen adalah probabilitas. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah LPD pada kecamatan negara, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah tingkat perputaran gas, perputaran piutang, jumlah nasabah kredit, dan probabilitas. Populasi dan sampel. Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah LPD pada kecamatan atau negara sebanyak 10 LPD yang terdapat di kantor LPLPD kabupaten. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Probabilitas. Seba menyatakan probabilitas sebagai ukuran kemampuan untuk menanggung risiko atau meningkatkan modal dan implikasinya pada efektivitas serta mengukur keunggulan pengelolaan. Kamsir juga menyatakan bahwa jika semakin tinggi perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah yang terus meningkat, maka akan meningkatkan probabilitas. Dalam hal ini, ukuran probabilitas suatu lembaga keuangan yang dalam penelitian ini adalah salah satu dapat diukur dengan ROE. ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Tingkat perputaran kas. Kamsir menyatakan bahwa rasio perputaran kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Kemudian perputaran piutang. Perputaran piutang adalah rasio yang dipergunakan untuk menghitung lama penagihan piutang dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi rasio dapat memperlihatkan bahwa modal kerja yang ada di dalam piutang semakin rendah, dan tentunya kondisi ini baik untuk perusahaan. Jumlah nasabah kredit. Kamsir juga menyatakan bahwa kredit adalah kesetiaan uang atau tagihan, di mana adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak, kemudian peminjam dituntut melunasi utangnya dalam jangka tertentu, disertai bunga. Secara umum dapat kita ketahui jika suatu LPD total nasabah mereka mengalami peningkatan, maka LPD secara otomatis akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.
Keuntungan tersebut bersumber dari bunga pinjaman yang dibebankan pada masa nasabah kredit. Jumlah nasabah kredit sangat mempengaruhi laba pada LPD yang juga akan mengganggu perolehan tingkat probabilitas LPD tersebut. Jumlah nasabah peminjam dana, tabungan, dan deposit di LPD. Di dalam penelitian ini, pengukuran yang dinyatakan dengan presentasi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada juga perputaran piutang. Perputaran piutang adalah rasio yang dipergunakan untuk menghitung lama penagihan piutang dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi rasio dapat memperlihatkan bahwa modal kerja yang ada di piutang semakin rendah dan tentunya kondisi ini baik untuk perusahaan. Jumlah nasabah kredit. Kamsir menyatakan bahwa kredit adalah ketersediaan uang atau tagihan di mana adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara kedua belah pihak. Kemudian peminjam dituntut melunasi uangnya dalam jangka tertentu disertai dengan bunga. Kemudian ada juga metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat pada proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua, yaitu participant observation dan non-participant observation. Dalam peneliti memilih non-participant observation karena hanya mengamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah kondisi LPD di kecamatan atau negara. Pencatatan dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan dokumen berupa laporan keuangan LPD di kecamatan atau negara. Kemudian ada juga metode dan teknik analisis data. Sugiono menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berkaitan dengan hubungan antar variabel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program. Kemudian ada hasil dan pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada LPD kecamatan, negara, kabupaten, atau provinsi. Variabel perputaran kas, perputaran piutang, jumlah negara, nasabah kredit, dan probabilitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 data yang diperoleh dari 10 LPD pada kecamatan negara. Kemudian ada juga analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda pada diperoleh hasil pengujian berupa ringkasan hasil output SPSS seperti tampak. Interpretasi hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Konstanta sebesar artinya bahwa apabila variabel tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit nilainya sama dengan 0, maka variabel probabilitas itu sebesar nilai koefisien variabel tingkat perputaran gas. Kemudian di sini ada juga nilai koefisien variabel tingkat perputaran kas sebesar. Ini artinya setiap kenaikan variabel tingkat perputaran kas satu satuan, maka variabel probabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,085 sehingga menjadi 2 atau 0,07 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Nilai koefisien variabel perputaran piutang sebesar 1,370, artinya setiap kenaikan variabel perputaran piutang satu satuan, maka variabel probabilitas mengalami kenaikan sebesar 1,370 sehingga menjadi 3,362 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Nilai koefisien variabel jumlah nasabah kredit sebesar 0,001. Akhirnya setiap kenaikan variabel jumlah nasabah kredit satu satuan, maka variabel probabilitas mengalami kenaikan sebesar 0,001 sehingga menjadi 1,991 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Struktur hubungan pengaruh tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit terhadap probabilitas.
Kemudian hubungan tingkat perputaran kas, perputaran piutang, jumlah nasabah kredit, dan probabilitas. Hipotesis penelitian yang pertama adalah pengaruh tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit terhadap probabilitas pada LPD Kecamatan Negara. Berdasarkan hasil uji regresi linear bergandanya, tingkat perputaran kas, perputaran piutang, yang jumlah nasabah kredit berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Besar sumbangan pengaruh dan tingkat perputaran kas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit berpengaruh signifikan terhadap probabilitas. Hubungan tingkat perputaran kas dan probabilitas. Hipotesis kedua adalah pengaruh tingkat perputaran kas terhadap probabilitas pada LPD Kecamatan Negara berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan hasilnya. Kemudian hubungan tingkat perputaran piutang dengan jumlah nasabah dan probabilitas. Hipotesis ketiga adalah pengaruh perputaran piutang terhadap probabilitas pada LPD Kecamatan Negara berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan hasilnya, yaitu sebesar hubungan perputaran piutang terhadap probabilitas. Kesimpulan dari implikasi dan ketebasan penelitian. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda menyimpulkan bahwa tingkat perputaran gas, perputaran piutang, dan jumlah nasabah kredit berpengaruh signifikan terhadap probabilitas pada LPD Kecamatan Negara. Secara logika, dengan meningkatkan tingkat perputaran gas, perputaran piutang, dan semakin tinggi dan didukung dengan jumlah nasabah kredit yang bertambah, maka peluang LPD memperoleh laba usaha dan semakin besar.